Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Niswatul Imsiyah SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom online ini bersama-sama. Adapun materi yang akan kami bahas adalah aktivitas kejiwaan yang berkaitan dengan psikologi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Vinta Faso Rosalia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Yosi Dian Pertiwi dan Nila Kurnia Putri. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi dan penyajian materi. Saya akan persilahkan untuk Mbak Yosi Dian Pertiwi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian tahapan-tahapan untuk membantu individu melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Berikut ini aktivitas kejiwaan manusia dalam kehidupan antara lain ingatan. Ingatan merupakan proses langsung dalam mengangkat kembali informasi yang pernah diterima dalam kesadaran. Ingatan adalah suatu daya jiwa kita yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali pengertian-pengertian atau tanggapan-tanggapan kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan antara lain sifat perseorangan, keadaan di luar jiwa kita, keadaan jiwa kita, dan umur kita. Macam-macam ingatan, daya ingat mekanis, artinya daya ingatan itu hanya untuk kesan-kesan pengindaan. Daya ingatan logis, artinya daya ingatan itu hanya untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian. Yang selanjutnya, tanggapan. Manusia memiliki indera untuk mengamati segala sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Dari hal pengamatan itu tinggallah kesan atau tanggapan. Jadi, jika proses pengamatan suatu sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa demikian ini disebut tanggapan. Tanggapan dapat dibagi menjadi dua, yaitu laten tersembunyi belum terungkap dan aktual apabila tanggapan tersebut kita sadari. Perbedaan antara tanggapan dan pengamatan. Pengamatan terikat pada tempat dan waktu, sedangkan pada tanggapan tidak terikat waktu dan tempat. Pengamatan sempurna dan mendetail, sedangkan objek tanggapan tidak mendetail dan kabur. Pengamatan memerlukan perangsang, sedangkan pada tanggapan tidak perlu ada rangsangan. Pengamatan bersifat sensoris, sedangkan pada tanggapan daya jiwa untuk membentuk atau menciptakan tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang sudah ada. Fantasi sebagai kemampuan jiwa manusia dapat terjadi secara disadari dan tidak disadari. Disadari yaitu apabila individu betul-betul menyadarinya. Hal ini banyak ditemukan pada seorang pelukis dan pemahat. Yang tidak disadari yaitu apabila individu tidak secara sadar telah dituntut oleh fantasinya. Keadaan semacam ini banyak dijumpai pada anak-anak. Jenis fantasi, yang pertama fantasi mencipta. Fantasi yang terjadi atas inisiatif atau kehendak sendiri,
tanpa bantuan orang lain, ataupun jenis fantasi yang mampu menciptakan hal-hal baru. Fantasi macam ini biasanya lebih banyak dimiliki oleh para seniman, anak-anak, dan para ilmuwan. Fantasi tuntunan atau terpimpin. Fantasi yang terjadi dengan bantuan pimpinan atau tuntunan orang lain. Dalam hal ini misalnya, kalau kita sedang membaca buku, kita mengikuti pengarang buku itu dalam ceritanya. Fungsi pokok fantasi antara lain yaitu mengabstraksi. Fantasi dengan menyaring atau memisahkan sifat-sifat tertentu dari tanggapan yang sudah ada. Misalnya, anak yang belum pernah melihat gurun pasir, maka dalam berfantasi dibayangkan dengan seperti lapangan tanpa pohon-pohon di sekitarnya, dan tanahnya adalah pasir yang semua bukan rumput. Yang selanjutnya, mengkombinir fantasi dengan menggabungkan dua atau lebih tanggapan-tanggapan yang sudah ada, disusun menjadi satu tanggapan baru. Misalnya, tanggapan badan singa ditambah kepala manusia, menjadi Spainik di kota Mesir. Yang selanjutnya, mendeterminir fantasi di mana tanggapan lain yang sudah lama dilengkapi, disempurnakan, dan mendapatkan ketentuan yang lebih jelas dan terbatas, sehingga tercipta tanggapan baru. Misalnya, anak belum pernah melihat harimau, namun sudah pernah mengenal kucing. Dalam berfantasi harimau, bayangannya seperti kucing, tetapi bentuknya sangat besar. Beda antara fantasi dengan berpikir ialah dengan berpikir, kita berusaha untuk menemukan sesuatu yang sudah ada, tetapi belum diketahui. Sedangkan berfantasi, kita menciptakan sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang baru. Berpikir terikat pada realitas, sedangkan berfantasi melepaskan kita dari realitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Mbak Yosi Dian Pertiwi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nila Kurnia Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan meneruskan materi dari Mbak Yosi, yaitu perasaan. Perasaan merupakan gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf perasaan seperti halnya emosi, yaitu merupakan suasana batin atau suasana hati yang membentuk kontinum atau garis. Meskipun perasaan itu bersifat subjektif dan temporer, namun perasaan tertentu muncul dari suatu kebiasaan. Contoh, orang Jogja senang gudeg yang manis. Contoh lainnya, orang Sunda senang makan sayur asam dan lalap sambal dan lain-lainnya. Lalu, kemauan. Kemauan yaitu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu dan merupakan kekuatan dari dalam. Kemauan memiliki ciri sebagai berikut, yaitu 1. Dorongan suatu kekuatan dari dalam yang mempunyai tujuan tertentu dan berlangsung secara tidak sadar. Yang kedua, memiliki proses kemauan yang memilih dan menentukan yang disebut keputusan hati. Lalu perhatian. Perhatian yaitu konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan, pengertian dengan mengesampingkan orang lain. Perhatian memiliki banyak dasar, yaitu dilihat dari dasar intensitasnya, dasar cara timbulnya, dan dasar luasnya objek yang dikenai perhatian. Lalu yang terakhir, pengamatan indera. Pengamatan merupakan
Proses belajar mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar dengan menggunakan alat indera kita. Dengan adanya alat indera kita sebagai manusia juga dilengkapi dengan akal budi yang mampu meningkatkan daya tanggapnya tentang hal-hal yang bisa diindera. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nila. Berikut ini kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Aktivitas kejiwaan yang berkaitan dengan psikologi pendidikan melalui aktivitas pengamatan indera, tanggapan, fantasi, ingatan, perhatian, perasaan, dan kemauan dapat kita gunakan dalam proses belajar dan pembelajaran, serta sangat mempengaruhi pembentukan karakter pada setiap peserta didik untuk kedepannya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.